Beberapa tahun terakhir, kita semua dibuat kagum sama Starlink. Elon Musk, roket Falcon, dan ribuan satelit kecil yang mengitari bumi demi satu tujuan mulia. Internet cepat untuk semua orang, bahkan di tengah hutan sekalipun. Tapi, tunggu dulu. Cerita sukses ini bisa berubah total. Karena sekarang, muncul satu nama yang nggak bisa diabaikan. Huawei. Dan ini bukan cuma tentang ponsel atau 5G. Ini soal 10.000 satelit 6G yang siap meledakkan peta kekuatan teknologi dunia. Satelit Huawei bisa kasih internet sampai 1 terabyte per detik. Itu 100 kali lebih cepat dari 5G dan lebih dari 10 kali lipat kecepatan rata-rata Starlink. Gila nggak tuh? Dan ini bukan sekadar janji manis. Teknologinya sudah dikembangkan dengan pita terahertz, frekuensi super tinggi yang bisa bawa lebih banyak data dengan gangguan lebih sedikit. Plus, Huawei menanamkan AI langsung di satelitnya buat mengatur sinyal secara real time. Hasilnya, kecepatan stabil, latensi rendah, dan efisiensi maksimal. Sementara itu, Starlink masih tergantung pada sistem tradisional yang mengandalkan ribuan stasiun darat. Artinya, kalau ada gangguan cuaca ekstrim atau masalah regulasi di negara tertentu, sinyal bisa putus total. Huawei, mereka pakai sistem mesh peer-to-peer, jadi satelitnya bisa saling bicara tanpa harus minta izin dulu ke bumi. Sekarang mari kita bahas soal biaya. Elon Musk memang jenius, tapi operasional Starlink bukan tanpa masalah. Setiap satelit punya masa hidup sekitar 5 tahun. Itu artinya, Starlink harus terus-menerus meluncurkan satelit baru, biar nggak blackout. Huawei punya solusi lain. Mereka bikin satelit yang bisa bertahan lebih dari 10 tahun, dan itu pun didesain dengan teknologi manufaktur dalam negeri China, yang 30-40% lebih murah dibanding SpaceX. Kalau dihitung-hitung, ini bisa kasih Huawei keunggulan 40% lebih murah dari Starlink di tahun 2027. Bayangkan, dengan dana $20 miliar yang mereka gelontorkan buat proyek ini, Huawei bukan cuma bersaing, mereka datang buat mengambil alih. Belum cukup, Huawei juga menanamkan enkripsi kuantum di jaringan satelit mereka. Ini bukan gimmick marketing, ini bisa jadi faktor kunci untuk menangin kontrak pemerintah dan militer. Sementara Starlink, mereka masih pakai sistem keamanan konvensional. Dan jangan lupa soal orbit, Starlink mengandalkan orbit bumi rendah, LEO, yang memang cepat, tapi harus pakai puluhan ribu satelit untuk jangkauan penuh. Huawei main lebih cerdas. Mereka pakai gabungan orbit rendah dan orbit menengah, MEO. Jadi cakupannya luas, kecepatannya tinggi, dan masa pakainya lebih panjang. Lebih hemat, lebih efisien. Data dari laporan China Aerospace bilang, satelit orbit menengah bisa hidup sampai 15 tahun. Bandingkan dengan Starlink yang harus ganti tiap 5 tahun. Efeknya, Huawei bisa bangun jaringan lebih luas, lebih cepat, dan lebih murah dalam jangka panjang. Sekarang, coba pikirin ini. Lebih dari 3 miliar orang di dunia belum punya akses internet stabil. Negara-negara di Afrika, Asia Tenggara, dan Amerika Latin jadi target pasar yang empuk. Huawei sudah gerak cepat, kasih pinjaman infrastruktur lunak ke negara berkembang, plus harga terminal yang jauh lebih murah dari Starlink. Starlink harganya $599 per terminal dan biaya langganan bulanan $110. Bagi banyak negara berkembang, itu mimpi yang terlalu mahal. Huawei tahu ini dan mereka menyerang dari celah itu. Lalu pertanyaannya, apakah ini berarti Huawei akan menguasai internet global? Apakah Starlink bisa bangkit dan bertahan? Kita belum selesai, masih banyak hal yang belum kita bahas. Sekarang kita masuk ke fase yang paling menentukan. Karena di balik semua kecanggihan teknologi, ada satu hal yang bisa mengubah seluruh jalannya permainan, politik dan kekuasaan. Gini, kalau kamu pikir ini cuma soal siapa yang punya sinyal lebih cepat atau harga lebih murah, kamu salah besar. Ini soal siapa yang mengendalikan internet dunia. Dan ketika Huawei mulai menanam 10.000 satelitnya, pertanyaan kritis pun muncul. Siapa yang punya kuasa atas lalu lintas data global? Beberapa negara langsung pasang alarm. Amerika Serikat misalnya sudah terang-terangan khawatir soal potensi spionase. Ada ketakutan besar bahwa jaringan Huawei bisa dipakai bukan cuma buat browsing dan streaming, tapi juga untuk mengintai komunikasi militer, transaksi keuangan, sampai pergerakan strategis negara lain. Laporan dari RAND Corporation bahkan menyebut kalau sistem satelit AI milik Huawei bisa melacak pola komunikasi secara real-time, termasuk potensi mendekripsi data kalau ada celah di sisi pengguna. Ngeri kan? Sementara itu, di belahan dunia lain, banyak negara justru nggak punya pilihan lain.
Infrastruktur internet di pedalaman Afrika, desa-desa terpencil di Asia Tenggara, dan wilayah pegunungan Amerika Latin. Semuanya haus konektivitas. Dan ketika Huawei datang menawarkan paket lengkap dengan pinjaman lunak, harga murah, dan jaringan kuat, siapa yang bisa nolak? Pakistan, Brasil, dan Afrika Selatan udah teken perjanjian awal buat uji coba jaringan Huawei. Negara lain tinggal tunggu waktu. Dan kalau ini terus berlanjut, Huawei bisa saja menguasai 40% pasar global dalam 5 tahun ke depan. Itu bukan spekulasi, itu proyeksi dari laporan McKinsey dan perusahaan. Sementara itu, Starlink mulai kepanasan. Mereka mungkin masih unggul dalam hal eksistensi di media dan branding, tapi dari segi biaya dan kecepatan, mereka udah mulai ketinggalan. Untuk menutupi ketertinggalan itu, Starlink harus keluarin miliaran dolar lagi. Dan itu belum tentu cukup. Kenapa? Karena Huawei nggak bermain sendirian. Mereka sudah bekerja sama dengan China Mobile, Saudi Telecom, dan Rostelecom. Artinya mereka bisa integrasikan layanan satelit 6G-nya langsung ke infrastruktur telekomunikasi lokal. Hasilnya, distribusi lebih cepat, biaya lebih murah, dan akuisisi pelanggan yang jauh lebih efisien. Bandingkan dengan Starlink yang harus jualan B2C langsung ke konsumen satu persatu atau berharap dapat kontrak dari militer atau perusahaan besar. Model distribusinya jelas kalah cepat dan kalah scalable. Tapi pertanyaannya sekarang, apa langkah balasan dari Barat? Uni Eropa sudah mulai bergerak. Mereka lagi godok regulasi baru untuk membatasi ketergantungan pada satelit non-Barat, terutama yang berpotensi membawa risiko keamanan nasional. Amerika sendiri lewat Pentagon mulai mempercepat pendanaan untuk penguatan aplikasi militer berbasis satelit, termasuk varian Starlink yang dirancang khusus untuk komunikasi medan perang. Bahkan, Jepang dan Uni Eropa kini mulai merapat. Ada wacana konsorsium teknologi luar angkasa global antara Amerika, Jepang, dan Uni Eropa dengan total pendanaan gabungan lebih dari 35 miliar dolar demi bisa membendung laju ekspansi Huawei. Pertanyaannya sekarang, apakah langkah-langkah ini cukup cepat? Huawei bergerak seperti mobil sport di jalan bebas hambatan, sementara kompetitor baru mulai masuk tol. Dan jangan lupakan satu hal penting, Huawei nggak perlu untung sekarang. Mereka disubsidi negara. Ini artinya mereka bisa bakar uang lebih lama, jual rugi lebih lama, dan tetap hidup. Sementara perusahaan barat harus mikir ROI, laporan keuangan kuartalan, dan kepercayaan investor. Ini asimetri yang bisa jadi game changer. Lalu bagaimana dengan pemain lain? Amazon punya Project Kuiper yang juga sedang bangun jaringan satelit sendiri. Tapi proyek ini masih dalam fase awal, dengan satelit pertama baru diluncurkan di akhir 2024. Dibanding Huawei yang sudah siap operasional di 2026, Amazon jelas telat start. Dan jangan lupakan satu nama lain yang mulai diperhitungkan, India. Lewat ISRO dan kemitraan dengan Jio, India mulai bangun sistem komunikasi satelitnya sendiri, fokus di kawasan Asia Selatan. Tapi lagi-lagi, skala dan kecepatan mereka belum cukup buat mengimbangi gebrakan Huawei. Sekarang bayangkan skenario berikut. Tahun 2030, 90% dunia sudah terkoneksi lewat jaringan satelit. Tapi dari angka itu, 60% lewat Huawei. Apa artinya? Artinya, China bisa, secara teori, punya kendali atas rute utama lalu lintas data dunia, termasuk untuk data bisnis, diplomasi, bahkan militer. Ini bukan lagi soal siapa yang punya akses Netflix paling cepat. Ini soal siapa yang bisa mengontrol narasi digital dunia. Dan bukan cuma itu, kalau Huawei jadi tulang punggung infrastruktur internet global, maka semua penyedia konten, dari Netflix sampai YouTube, dari BBC sampai CNN, mau nggak mau harus bernegosiasi dengan jalur distribusi yang dikendalikan oleh China. Itu kayak, kamu punya jalan tol paling besar dan paling cepat, dan semua truk logistik di dunia harus lewat situ. Kamu bisa atur siapa yang masuk duluan, siapa yang bayar lebih murah, dan siapa yang harus berhenti di pinggir. Itulah kekuatan dari internet satelit generasi berikutnya. Jadi sekarang kita balik ke pertanyaan awal. Apa Starlink bisa bertahan? Jawabannya, ya, tapi dengan syarat. Starlink harus turunkan harga terminal dan langganan, minimal sampai setengah dari harga sekarang. Percepat pengembangan AI satelit buat bisa alokasikan bandwidth dan sinyal secara dinamis. Bangun kemitraan strategis dengan operator lokal di negara berkembang. Upgrade sistem keamanan ke enkripsi kuantum, atau mereka akan kehilangan kontrak pemerintah. Dan yang paling penting, berhenti berpikir sebagai pemain tunggal. Dunia sudah terlalu besar dan terlalu cepat untuk dikuasai sendiri. Karena kalau tidak, perlahan tapi pasti, dunia akan beralih dari Internet by Elon Musk
ke Internet by Huawei